Halo semuanya, ini Big Seller. Video ini saya akan menjelaskan 4 cara membuat SKU merchant. Ada 4 cara membuat SKU merchant. Dengan banyaknya metode, bagaimana cara kita memilih metode yang paling sesuai untuk kita? Jika Anda sudah menggunakan fungsi inventarist dari Big Seller dan sekarang ada produk yang baru akan dijual, dan Anda ingin memantau inventaris produk yang baru, Anda dapat membuatnya SKU merchant secara manual. Jika Anda sudah menggunakan Excel untuk mengelola gudang Anda dapat import Excel untuk dibuat SKU merchant secara massal. Jika SKU toko di toko Anda telah diisi secara standar, dan ini adalah pertama kalinya menggunakan fungsi inventaris di sistem Big Seller, Anda dapat memilih untuk menggunakan metode pembuatan SKU merchant dengan satu klik sesuai dengan SKU toko tersebut. Jika Anda hanya ingin memantau inventaris produk yang punya pesanan dan SKU toko telah ditentukan secara standar, Anda dapat mengaktifkan tombol otomatis membuat SKU merchant di sistem Big Seller, dan sistem akan bantu membuat SKU merchant berdasarkan SKU toko produk dalam urutan ketika pesanan disinkronkan. Yang pertama, membuat SKU merchant secara manual. Kita masuk ke sistem Big Seller dulu. Inventaris SKU merchant. Klik tambah SKU merchant. Di sini Anda bisa tambah single SKU atau bundle SKU. Yang pertama, mari kita tunjukkan cara membuat single SKU. Tambah single SKU. Nah, di sini Anda bisa masukkan nomor SKU, judul atau upload gambarnya produk. Contohnya upload sukses ya. Di sini Anda dapat membuat hubungan pemetaan. Klik tambah toko mapping, bisa pilih toko di sini, terus masukkan SKU toko. SKU toko adalah yang Anda masukkan ketika Anda upload produk di marketplace. Misalnya namanya kode variasi di Shopee, seller SKU di Lazada, dan pilih-pilih SKU di Tokopedia, dan SKU penjual di JDID. Di sini Anda juga dapat memilih satu gudang yang ingin Anda masukkan dan menetapkan nilai awal stoknya. Jika Anda hanya ingin membuat SKU merchant dan tidak ingin simpannya di gudang, jika belum ada stok, tidak perlu mengecek gudang atau mengisi stoknya. Di sini, sistem akan bantu memeriksa gudang default secara default. Jika Anda tidak membutuhkan gudang default, Anda tidak perlu memilih ya. Jadi tidak usah pilih yang ini. Terus klik simpan. Di sini bisa terlihat ya. Kalau klik detail inventaris,
bisa terlihat sekarang merchant ini di gudang yang mana, stok totalnya berapa, dan lain-lain. Terus saya akan menjelaskan caranya generasi punto SKU. Punto SKU berlaku untuk situasi di mana 2 atau lebih produk dijual dalam paket atau beli satu dapat satu gratis. Anda dapat membuat punto SKU merchant di sistem Big Seller dan melihat situasi sebenarnya dari stoknya yang dapat dijual. Saat memproses pesanan, sistem juga akan bantu mengurangi kuantitas merchant SKU anak berdasarkan informasi punto SKU ya. Klik tanpa punto SKU. Nah, di sini caranya sama, masuk nomor SKU, judulnya, dan info punto. Di sini bisa pilih SKU merchant. Contohnya nomor SKU pensil. Di sini bisa tanpa toko mapping. Pilih toko atau SKU berapa. Nah, di sini Anda dapat memilih gudang yang ingin Anda masukkan atau tidak. SKU punto tidak diperbolehkan untuk mengisi nilai persediaan secara manual, karena jumlah stok SKU punto secara otomatis dihitung oleh sistem. Misalnya, jika pensil ini memilih 50 stok, dan kotak pensil ini memilih 20 stok, maka stok yang dapat dijual dari SKU punto ini yang dihitung oleh sistem adalah yang ini 20. Ini dihitung oleh sistem secara otomatis ya. Nah, udah sukses. Anda bisa cek di sini ya. Ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Punto SKU tidak dapat dimasukkan ke gudang melalui stocking list. Maksudnya Anda tidak bisa stocking secara cara ini ya. Anda hanya dapat klik untuk tempatkan SKU produk ke dalam daftar inventaris, dan kemudian pilih punto SKU dan memasukkannya ke gudang. Jalan yang kedua, membuat SKU merchant via import format Excel. Inventaris, SKU merchant. Klik tombol ini, import dan export. Klik import SKU merchant. Nah, Anda harus klik tombol ini, upload satu template dulu. Terus, masukkan isi ya. Nah, Anda bisa terlihat ini diwajib diisi. Anda harus masukkan di sini dulu. Terus upload field yang Anda sudah masukkan selesai. Terus klik import. Nah, udah berhasil ya. Bisa terlihat di sini.
Caranya ketiga, pembuatan SKU merchant dengan satu klik sesuai dengan SKU toko tersebut. Klik produk. Di sini saya ambil Shopee sebagai contoh. Kalau marketplace yang lain caranya sama ya. Klik daftar live. Di sini Anda bisa dapat satu tombol namanya generasi SKU merchant. Anda harus pilih produk dulu. Contohnya saya pilih yang ini. Memperhatikan sebelum generasi SKU merchant dengan cara ini, pastikan untuk memastikan bahwa produk yang dipilih telah diisi SKU toko standar, karena sistemnya didasarkan pada SKU toko yang dihasilkan SKU merchant. Pilih produk dulu, terus klik tombol ini. Terus klik generasi. Nah, udah berhasil. Kita bisa cek di sini. Caranya keempat, saat sinkronisasi pesanan, sistem akan secara otomatis membuat SKU merchant yang terdapat dalam pesanan. Anda harus mengaktifkan satu tombol di sistem big seller. Klik tombol ini, pengaturan. Pengaturan inventaris. Nah, Anda harus mengaktifkan tombol ini, namanya otomatis membuat SKU merchant. Setelah mengaktifkan tombol ini, saat sinkronisasi pesanan, sistem akan secara otomatis membuat SKU merchant berdasarkan SKU toko dan bantu buat hubungan pemetaan yang terdapat dalam pesanan. Tapi memperhatikan bahwa menggunakan metode ini harus memastikan bahwa produk Anda telah distandarisasi dan diisi di SKU toko. Maksud saya, Anda harus memastikan SKU toko diisi dengan standar, karena sistem juga menghasilkan SKU merchant berdasarkan SKU toko produk. Oke, video ini akan berakhir di sini ya. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi kami. Terima kasih.